Alia memandang keluar jendela mobil, matanya terpaku pada pemandangan yang melintas dengan cepat. Pepohonan yang menghijau dan perbukitan yang memagari jalan memberi kesan tenang, seolah alam ini menyambutnya untuk menyembuhkan segala kebosanan yang sudah lama menempel di hatinya. Sudah lama ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak ada habisnya. Kerja, rumah, pekerjaan rumah, dan waktu yang selalu terasa sempit. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang mengundangnya keluar dari zona nyaman, ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Itu adalah undangan dari Raffi, teman lama yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Raffi, yang selalu bisa membuatnya tertawa dengan cerita-cerita konyolnya, yang dengan mudah memecahkan kebekuan di antara orang-orang dengan senyum lebar dan gitar di tangan. Mereka sudah lama tidak bertemu, hampir 5 tahun. Namun entah mengapa undangan kali ini terasa seperti sebuah kesempatan untuk kembali menemukan diri sendiri. Di dalam hati, Alia tahu, ini lebih dari sekadar reuni biasa. Ketika mobil berhenti di depan villa yang cukup besar dengan arsitektur modern namun tetap memiliki sentuhan alami, Alia merasa ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan yang menggelitik. Mungkin karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ia melangkah keluar. Tapi sebelum sempat terlalu berpikir, pintu mobil dibuka oleh Raffi, yang sudah menunggunya dengan senyum lebar di wajahnya. "Selamat datang di surga," katanya dengan gaya khasnya, yang selalu memberi kesan bahwa dunia ini tak pernah terlalu serius. Alia tersenyum tipis, keluar dari mobil, dan menghirup udara segar yang berbeda dari udara kota yang selalu penuh polusi. Lautan di kejauhan tampak tenang, seolah menjadi saksi bisu dari kedatangan Alia. Ia menatap Raffi, yang masih memandangnya dengan penuh antusiasme. "Sudah lama." "Ya," Alia berkata, mencoba menenangkan diri, meski hatinya terasa berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. "Ayo, masuk. Aku sudah menyiapkan semua yang kita butuhkan untuk malam ini." Raffi mengarahkan Alia ke dalam villa, di mana aroma kayu dan laut bercampur, memberi kesan hangat yang menyambut. Di dalam villa, suasana terasa nyaman dengan cahaya lembut dari lampu-lampu gantung. Alia segera melihat dua sosok lain yang ada di ruangan itu. Satu pria duduk di pojok, memegang buku sketsa dengan tatapan yang tertuju pada kertas kosong, sementara pria lainnya sedang memetik gitar di dekat perapian, menyanyikan lagu yang melodius. Itu adalah Dito dan Arya. Dito, pria yang sejak dulu suka tenggelam dalam pikirannya, terlihat lebih pendiam dan misterius dari yang Alia ingat. Ia mengenakan kemeja hitam yang sedikit kusut, seperti baru saja menyelesaikan sebuah sesi menggambar atau berpikir dalam keheningan. Matanya yang tajam memandang Alia sejenak sebelum kembali fokus pada buku sketsanya. Namun Alia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik sikapnya yang tampak tidak peduli. Arya, di sisi lain, tampaknya lebih tenang daripada yang dia kenal sebelumnya. Dulu, Arya adalah sosok yang ambisius dan terkadang terlalu fokus pada karirnya. Namun di sini, dalam villa ini, ia terlihat lebih rileks, dengan senyum yang lebih hangat, meskipun tetap dengan aura ketertarikannya yang tajam. Mata Arya sepertinya tidak pernah lepas dari Alia, meskipun ia tidak mengatakannya. Ada semacam perhatian yang jelas, namun tak pernah diungkapkan. Alia menyadari bahwa meski mereka bertiga sama-sama sahabat lamanya, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ketiganya seolah-olah membawa dunia mereka masing-masing, dunia yang penuh dengan misteri, perasaan yang terpendam, dan ketegangan yang tak terucapkan. Raffi tersenyum lebar, mencoba memecah keheningan yang sedikit canggung dengan cara yang sudah biasa baginya. "Kalian pasti lapar setelah perjalanan jauh, kan? Aku sudah menyiapkan makan malam. Dan jangan khawatir, kita akan menikmati malam yang sangat menyenangkan." Alia mengangguk dan duduk di sofa, berusaha menenangkan pikirannya. Ia merasa seolah-olah ada ketegangan yang mengalir di antara mereka bertiga. Sesekali, matanya bertemu dengan mata Dito, yang seolah-olah sedang mengamatinya dari sudut ruangan. Kemudian, ada pandangan lembut dari Arya yang tak pernah berpaling darinya, membuatnya merasa sedikit canggung, namun juga terhanyut dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Makan malam berlalu dengan percakapan ringan dan tawa, namun Alia bisa merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan biasa. Setiap tawa, setiap pertanyaan yang terlontar, terasa lebih mendalam, lebih pribadi. Mereka tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang harapan dan ketakutan yang selama ini terpendam dalam hati. Raffi bercerita tentang perjalanan musiknya, Dito tentang karya-karyanya yang baru,
dan Arya tentang tantangan yang ia hadapi dalam dunia bisnis. Namun, setiap cerita itu, setiap tawa dan senyuman, ada sesuatu yang tak terungkap di baliknya, perasaan yang tak terucapkan. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, membiarkan malam merayap semakin dalam. Raffi mengeluarkan gitar dan mulai memainkan sebuah lagu yang lembut, sementara Dito, yang biasanya lebih tertutup, mulai membuka percakapan dengan Alia tentang seni dan kehidupan. Kata-katanya penuh dengan makna yang dalam, seolah ia sedang berbicara tentang sesuatu yang hanya ia mengerti. Di sisi lain, Arya duduk diam, namun matanya tidak pernah lepas dari Alia, seolah mencoba membaca setiap perasaan yang muncul di wajahnya. Alia merasa terombang-ambing di antara ketiganya. Ada semacam ketertarikan yang tumbuh tanpa kata-kata, namun tak ada yang cukup berani mengungkapkan perasaan mereka. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana setiap langkah yang diambil bisa membawa dampak yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Perasaan itu semakin kuat saat malam semakin larut, dan ia menyadari bahwa di balik tawa dan kata-kata manis mereka, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang bersembunyi di balik setiap pandangan. Alia menatap mereka semua, merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Mereka semua tampak seperti sosok yang familiar, namun dalam waktu yang singkat ini, Alia merasa mereka berubah, membawa bagian-bagian dari diri mereka yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ia tak tahu apakah ini hanya perasaan sementara atau sesuatu yang lebih besar. Namun satu hal yang pasti, malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan, dan ia merasa berada di ujung sebuah perjalanan emosional yang baru. Malam semakin larut, dan udara di luar terasa semakin dingin. Api unggun yang menyala di halaman belakang villa mengeluarkan cahaya kemerahan yang menari-nari di permukaan laut yang tenang, menambah kesan magis pada malam itu. Alia duduk di salah satu kursi empuk yang menghadap ke jendela besar, sementara ketiga pria itu sibuk dengan cara mereka sendiri. Di sudut ruangan, Raffi masih memetik gitar, nada-nada lembut mengalun memenuhi ruang yang penuh dengan kehangatan. Dito duduk lebih jauh, menatap kosong keluar jendela, matanya penuh dengan pikiran yang tampaknya jauh dari dunia sekitar. Sementara Arya, meski sering diam, tampaknya mengamati setiap gerak-gerik Alia dengan ketelitian yang tidak bisa disembunyikan. Alia menarik napas panjang, mencoba mencerna perasaan yang muncul begitu mendalam dalam dirinya. Ia merasa terhanyut oleh ketiga pria ini, namun dalam cara yang berbeda-beda. Raffi, dengan caranya yang mudah bergaul, selalu berhasil mencairkan suasana. Tawa dan senyumnya seakan memancar ke seluruh ruang, membuat orang di sekitarnya merasa nyaman dan terlupakan dari kekhawatiran. Namun, ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu dalam cara Raffi memandangnya dengan tatapan yang penuh harapan, seolah-olah menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan mereka yang sudah lama terjalin. Dito, dengan sifatnya yang lebih tertutup, membawa ketenangan tersendiri. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kali ia membuka mulut, kata-katanya terasa seperti sebuah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Keheningannya justru membuat Alia merasa seperti ada sesuatu yang harus ia gali lebih dalam. Dalam setiap tatapan Dito, ada perasaan yang terpendam, dan Alia merasa tertarik untuk memahaminya. Namun, ia tidak tahu apakah Dito ingin membuka diri atau justru lebih memilih untuk tetap tersembunyi di balik lapisan-lapisan misteri yang ia ciptakan. Lalu ada Arya, yang sejak awal selalu memperhatikan Alia dengan cara yang tidak biasa. Di saat-saat tertentu, saat Raffi dan Dito sibuk dengan percakapan mereka, Alia akan menangkap pandangan Arya yang lembut, namun penuh perhatian. Ada kesan bahwa Arya mengamati lebih dari sekadar penampilannya. Ada sesuatu dalam cara ia melihatnya yang membuat Alia merasa lebih dari sekadar tertarik. Ada rasa ingin tahu yang lebih dalam, seolah-olah Arya sedang mencoba mengungkap lapisan-lapisan dalam dirinya yang mungkin bahkan Alia sendiri belum benar-benar pahami. Ketegangan yang mulai terbentuk di antara mereka berempat semakin terasa ketika percakapan ringan mulai mereda. Raffi meletakkan gitar di sampingnya dan bergabung dengan Dito di meja. Sementara Arya memilih untuk duduk di dekat jendela, matanya tak pernah lepas dari Alia. Dalam keheningan itu, Alia merasa seperti ada sesuatu yang mengalir di udara. Sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan atau pertemuan lama antara teman. Sesuatu yang tak terucapkan, namun hadir di antara mereka, menghubungkan mereka dalam cara yang lebih mendalam. Alia, suara Raffi memecah keheningan, dan Alia menoleh ke arahnya. Kamu ingat saat kita dulu suka menghabiskan waktu bersama? Enggak? Kita nggak pernah merasa bosan satu sama lain. Alia tersenyum kecil, mengenang masa-masa itu. Tentu saja.
Banyak kenangan yang menyenangkan. Dito, yang sebelumnya sibuk dengan bukunya, kini ikut bergabung. Terkadang, kenangan-kenangan itu terasa lebih hidup daripada saat kita menjalani hari-hari kita sekarang. Katanya, matanya sejenak bertemu dengan Alia, lalu kembali menunduk. Kita berubah, kan? Alia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata Dito. Seolah-olah ia tidak hanya berbicara tentang kenangan masa lalu, tetapi tentang sesuatu yang lebih pribadi, lebih emosional. Namun, ia tidak tahu apakah Dito bermaksud begitu atau jika itu hanya perasaannya saja. Arya yang duduk di dekat jendela, akhirnya berbicara, suaranya lembut dan penuh makna. Kenangan memang penting, tapi kita juga harus menghargai saat-saat yang ada sekarang. Kadang, kita terlalu sibuk memikirkan masa lalu atau masa depan, hingga melupakan untuk benar-benar hidup dalam momen ini. Alia menatap Arya, merasa seolah-olah kata-katanya menembus lapisan ketegangan yang ada di antara mereka. Ia merasa seperti ada banyak hal yang belum diungkapkan, dan seiring dengan berjalannya waktu, ketiga pria ini mulai mempengaruhi cara ia melihat dunia di sekitarnya. Ada perasaan baru yang mulai tumbuh, namun ia tidak tahu bagaimana cara menanggapi perasaan itu. Setiap pandangan, setiap kata, terasa seperti pertanyaan yang belum terjawab, sebuah teka-teki yang membuatnya semakin penasaran. Saat mereka melanjutkan percakapan, Alia merasa seperti berada di dalam aliran yang tak bisa ia hentikan. Ada kedekatan emosional yang tak terucapkan, ketegangan yang meningkat perlahan. Setiap kali ia menatap Dito, ada perasaan bahwa ia ingin lebih mengenal pria itu, namun juga merasa takut akan apa yang mungkin ia temukan. Dengan Raffi, ia merasa nyaman dan diterima, tetapi di balik kenyamanan itu, ada rasa bahwa ada sesuatu yang ia belum temukan. Dan dengan Arya, ada sesuatu yang lebih intens, sesuatu yang membuat hatinya berdebar, tetapi juga membingungkannya. Malam itu, saat percakapan semakin mendalam, Alia merasa seolah-olah dirinya terpecah. Sebagian dari dirinya ingin tetap tenang dan menikmati kebersamaan ini, sementara sebagian lagi merasa tergoda untuk mengeksplorasi lebih jauh perasaan yang mulai tumbuh. Setiap kata, setiap gerak tubuh mereka, semakin membentuk perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Dan di balik semua itu, ia merasa seperti ia berada di tengah-tengah ketiganya, terombang-ambing antara kenyamanan, ketertarikan, dan ketakutan akan perasaan yang terlalu besar untuk dipahami. Alia berdiri dan melangkah ke jendela besar yang menghadap keluar. Ia melihat laut yang tenang, berkilauan di bawah cahaya bulan. Angin malam menyapu rambutnya, membuatnya merasa sedikit lebih lega. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa perasaan yang datang begitu kuat. Ketiga pria itu, dengan cara mereka masing-masing, telah membuka sesuatu dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia tahu bahwa malam ini, semuanya telah berubah. Ketegangan yang terasa di udara, ketertarikan yang tidak terucapkan, semuanya membentuk sebuah perasaan yang semakin dalam. Dengan satu langkah, Alia tahu bahwa ia telah melangkah ke dunia yang berbeda. Dunia di mana ia harus menghadapi perasaan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Pagi menjelang, dan udara segar yang masuk melalui jendela besar villa terasa menyegarkan, menghapus sisa-sisa rasa terperangkap dalam kebingungan yang menghinggapi Alia semalam. Ia berjalan perlahan di sepanjang pantai yang tenang, kaki telanjangnya menyentuh pasir yang lembut, sementara matahari yang baru saja muncul memancarkan sinar keemasan di cakrawala. Suara ombak yang berpadu dengan desiran angin laut menciptakan irama yang menenangkan. Tetapi di dalam hatinya, Alia merasa seperti ada sebuah irama yang tak bisa ia atur, sebuah perasaan yang terus berputar-putar di dalam dirinya. Ia berhenti sejenak, menatap laut yang luas dan tak berujung, dan merasakan kedamaian yang jarang ia temui dalam hidupnya yang penuh dengan rutinitas. Namun, di balik kedamaian itu, ada kerumitan yang menyelimuti perasaannya. Kerumitan yang ia rasa semakin dalam, semakin sulit diurai. Ketiga pria itu, dengan caranya masing-masing, telah mengguncang dasar emosinya. Raffi, Dito, dan Arya, masing-masing membawa bagian dari diri mereka yang membuat Alia merasa hidup dalam cara yang berbeda, dan saat ini, perasaan itu mulai membentuk sebuah kebingungan yang sulit dijelaskan. Di villa, suasana pagi tampak lebih tenang. Raffi sedang duduk di dekat perapian, meminum kopi sambil menatap pemandangan laut, sementara Dito duduk di pojok ruangan, kembali tenggelam dalam gambarannya yang penuh makna. Arya, yang sebelumnya selalu penuh perhatian, kini tampak sedikit lebih tertutup, matanya merenung jauh. Mereka bertiga,
meski ada di ruang yang sama, seolah masing-masing terpisah oleh dunia mereka sendiri. Namun bagi Alia, mereka semua terasa begitu dekat, begitu penting. Setelah beberapa saat merenung, Alia memutuskan untuk kembali ke villa. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia hindari. Perasaan itu harus dihadapi. Ketika ia masuk, ketiga pria itu sudah menunggu di meja makan, menatapnya dengan tatapan yang berbeda, namun sama-sama penuh dengan kehangatan dan ketertarikan yang tak terucapkan. "Pagi," kata Raffi dengan senyum lebar, mencoba menghilangkan ketegangan yang mulai terasa. "Alia, kamu terlihat seperti baru saja menemukan kedamaian." Alia tersenyum kecil, tetapi matanya tetap menatap Raffi dengan penuh makna. "Mungkin," jawabnya perlahan, "tapi ada banyak hal yang harus dipahami." Dito, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya mengangkat wajahnya dari buku sketsanya dan berkata dengan suara rendah. "Kadang, kedamaian itu datang bukan dari jawaban yang jelas, tapi dari menerima pertanyaan yang tak terjawab." Alia menatap Dito, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kata-kata pria itu lebih dari sekadar kalimat filosofis. Ada kedalaman di dalamnya, sebuah pengertian tentang kehidupan yang lebih besar, lebih rumit. Dito, meskipun tampak sulit diakses, kini membuat Alia merasa seperti ia sedang dihadapkan pada sebuah teka-teki yang hanya bisa diselesaikan jika ia cukup berani untuk menggali lebih dalam. Arya, yang sejak tadi duduk dengan sikap tenang, menatap Alia dengan intensitas yang berbeda dari yang lain. "Ada banyak hal dalam hidup yang tidak perlu dijelaskan," katanya, suaranya tenang namun penuh dengan makna. "Kadang, kita hanya perlu merasakannya." Alia merasakan detakan jantungnya semakin cepat. Kata-kata Arya begitu dalam, seolah menembus setiap pertahanan yang ia bangun. Ada sesuatu dalam dirinya yang merespon setiap perkataan Arya, sebuah perasaan yang sulit ia sembunyikan. Tetapi di saat yang sama, ia merasa bingung. Bagaimana bisa ketiga pria ini, yang dulunya hanya teman lama, sekarang membuatnya merasa terjebak dalam perasaan yang begitu rumit? Dan apa yang harus kita lakukan dengan perasaan itu? Alia bertanya, suaranya rendah, tetapi penuh dengan keresahan. "Apa yang kita lakukan dengannya adalah pilihan kita," jawab Arya, matanya masih tertuju padanya. "Tapi tidak ada yang salah dengan merasakannya. Yang penting adalah kita tidak mengabaikan perasaan itu, bahkan jika itu terasa mengganggu." Alia menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Arya terasa seperti sebuah pengingat bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan apa yang ada di dalam hatinya. Namun, ada perasaan lain yang mengganggu. Bagaimana jika memilih salah satu dari mereka hanya akan menghancurkan semuanya? Bagaimana jika perasaan itu hanyalah kebingungan yang akan menghilang begitu saja? Raffi menyela, mencoba mencairkan suasana yang semakin penuh ketegangan. "Aku ingin kita semua menikmati waktu bersama, tanpa terlalu banyak berpikir tentang masa depan atau apa yang akan terjadi nanti. Kita ada di sini sekarang, dan itu yang penting." Alia menatap Raffi, merasakan kehangatan dalam kata-katanya, namun juga merasakan ketidakpastian yang hadir bersamaan dengan kenyamanan itu. Raffi selalu begitu, selalu memfokuskan perhatian pada kebersamaan saat ini, tanpa terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu membuatnya merasa aman. Tetapi apakah itu cukup? "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Alia?" Dito bertanya, suaranya dalam dan penuh makna, seolah mengerti lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. "Terkadang, kita terlalu takut untuk menginginkan sesuatu yang lebih, karena kita takut kehilangan apa yang sudah kita miliki." Alia tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasakan sesuatu yang mendalam dalam kata-kata Dito, tetapi juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam dirinya. Bagaimana jika memilih salah satu dari mereka berarti harus meninggalkan yang lain? Bagaimana jika keputusan ini merusak segalanya? Keheningan mengisi ruangan, dan Alia merasa seolah waktu berjalan sangat lambat. Ia merasa terjebak di persimpangan jalan, di antara tiga pilihan yang masing-masing membawa konsekuensi yang besar. Ketiga pria ini, meskipun sangat berbeda, telah membawa perasaan yang begitu kuat dalam dirinya. Perasaan yang ia tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Alia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju balkon, merasakan angin laut yang menyegarkan di wajahnya. Ketiga pria itu mengikuti dengan pandangan yang penuh ketertarikan, namun tidak ada yang mendekat. Mereka memberikan ruang bagi Alia untuk menemukan jawabannya sendiri. Di luar, laut berkilauan di bawah sinar matahari pagi, dan Alia merasa seolah-olah dunia ini menawarkan segala kemungkinan. Namun,
Hatinya masih terasa terombang-ambing di antara ketiga pria itu, dan ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang mudah. Ketiga mereka memiliki bagian dalam hidupnya, bagian yang berbeda dan unik, dan ia merasa bingung bagaimana cara memilih salah satu. Alia menutup matanya, meresapi ketenangan alam sekitar. Saat itu, ia menyadari bahwa mungkin tidak ada pilihan yang benar atau salah. Mungkin, perjalanan ini bukan tentang memilih siapa yang akan menemani hidupnya, tetapi tentang menemukan dirinya sendiri di antara semua perasaan yang ada. Alia membuka matanya dan berbalik, menatap ketiga pria itu dengan tekad yang baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, katanya pelan, tetapi aku ingin menikmati perjalanan ini, tanpa terburu-buru membuat pilihan. Mereka semua diam, namun ada pengertian yang terhubung di antara mereka. Tidak ada yang meminta jawaban langsung. Mereka hanya tahu bahwa, dalam perjalanan ini, mereka akan bersama, membiarkan perasaan itu berkembang dengan caranya sendiri.